Perseteruan antara Aden Wong, Ami BMJ, dan Tisha Ernie, tampaknya masih jauh dari kata usai. Kali ini, giliran Dr. Richard Lee yang jadi sasaran kemarahan warganet. Ia dituding membela Aden Wong, dan berpihak pada perselingkuhan. Ia juga mengatakan bahwa hal tersebut bermula dari spekulasi publik figur yang berpotensi merusak nama baiknya. Dr. Richard Lee pun kemudian mengunggah video klarifikasi di akun TikTok-nya. Ia juga menyayangkan, mengapa banyak warganet Indonesia yang menurutnya memiliki standar ganda. Saya mau kasih sedikit penjelasan tentang kasusnya Emi. Sebenarnya aku nggak pengen kasih penjelasan apapun, tapi karena ada beberapa orang memberikan spekulasi, apalagi beberapa yang kasih spekulasi ini adalah public figure, dan aku ngerasa nggak nyaman, dan ini bisa berpotensi merusak nama baikku ya. Sehingga aku memutuskan untuk menjelaskan dengan kalian semua. Yang pertama, aku tidak mendukung apapun tentang perselingkuhan, dan aku benci banget tentang itu. Perselingkuhan jelas salah, udah titik nggak pakai koma. Yang kedua, cerita tentang podcastnya kenapa mengundang anak di bawah umur. Jadi itu ada ceritanya. Sebelum podcast tersebut, si anak menelepon asistenku yang ada di Instagram. Lalu disambungkan ke aku. Jadi bukan ke nomor pribadiku, tapi nomor asisten yang ada di Instagram. Pada waktu itu aku dengan tegas ngomong bahwa aku nggak mau naikin. Karena kan itu adalah anak di bawah umur ya. Dan aku nggak nyaman tentang itu. Silakan ayahmu saja yang mau klarifikasi kalau mau. Tapi si anak bersikeras ingin menyampaikan sesuatu. Biar publik juga tahu keadaan yang sebenarnya, apa yang dia rasakan. Dan dia kayak dengan setulus hati pengen melakukan itu. Dan dia juga sempat sampaikan, baik di podcastku ataupun tidak di podcastku, dia tetap akan berbicara itu. Dan aku juga jadi berpikir ya tanpa podcastku pun dia akan tetap berbicara itu. Jadi lebih bagus mungkin di podcastku, bisa aku jaga sama-sama, supaya jadi lebih enak juga pembicaraannya. Dan nggak diselimpangkan kemana-mana ya. Dan aku juga di sana coba bertanya, mau ditutup nggak wajahnya, ada tekanan atau tidak. Aku berusaha sebaik mungkin lah. Tapi kalau masih kurang juga, aku minta maaf dengan kalian semua. Dan pada kenyataannya setelah podcast itu pun, anaknya yang kedua dan anak yang pertama tadi juga membuat video yang lain di luar dari videoku. Artinya, baik podcastku ada ataupun tidak, tetap akan disampaikan dengan masyarakat. Aku hargain itu. Lalu yang ketiga, aku pikir juga hal ini untuk berimbang ya. Bahkan ketika Ibu Emi mau datang ke tempatku, bahkan mau bayar untuk datang ke podcastku. Masa kayak aku nggak memberikan ruangan yang sama, sedangkan yang satunya lagi juga memohon untuk diberikan ruang. Aku ngerasa kayak supaya adil, aku memberikan ruangan yang sama. Tapi bukan artinya aku memberikan ruangan, aku mendukung perselingkuhan. Nggak seperti itu. Dan bagi kalian semua yang marah, makanya menurutku sudah tidak terkendali ya. Kalau mau marah, ya marahlah dengan yang selingkuh beneran ya. Aku kan nggak selingkuh di sini ya. Aku juga nggak nyulik anaknya ya. Tapi kayak marahnya itu membabi buta. Dan aku juga bukan pengacaranya. Jadi aku nggak membela siapapun. Aku tetap benci perselingkuhan itu. Cobalah kalian untuk lebih fair dan bijaksana. Yang terakhir, aku ngerasa kayak netizen Indonesia punya standar ganda ya. Karena kemarin aku ketemu dengan Aziza, istri dari Kurnia Mega. Dan aku ngeliat komentar-komentarnya. Banyak yang bilang nggak peduli. Banyak yang bilang beliau adalah pahlawan Indonesia. Banyak yang bilang itu adalah masalah pribadi. Aduh, aku bilang ya, padahal itu lebih parah loh. Di sana itu ada perselingkuhan, ada KDRT terhadap istri, ada KDRT terhadap anak, dan juga ada memabukkan di sana. Menurutku tuh sama aja beratnya, bahkan jauh lebih berat ya dilakukan oleh satu orang ya. Tapi netizen Indonesia sepertinya ada standar ganda di sini. Aku nggak paham sih, mudah-mudahan netizen Indonesia juga jadi lebih cerdas, jadi lebih bijak. Jangan sesuatu hal yang nggak aku jelasin, kan nggak mungkin ya semuanya aku jelasin ya. Ada kegiatan di balik layar, di balik syuting, yang mungkin aku secara kode etik nggak bisa ceritakan dengan kalian semuanya. Dan tolong itu jangan dispekulasikan. Apalagi aku ngelihat public figure ya. Kalau orang biasa yang ngomong, it's okay. Tapi aku ngelihat beberapa konten kreator ini sudah dijadiin konten, aku nggak nyaman. Aku pun juga tahu yang mana yang menurutku benar, yang mana yang menurutku salah. Sekali lagi, mudah-mudahan pembelajaran jadi kita semuanya. Aku mendukung Emi ya, karena aku merasa ya Emi juga salah satu istri yang terzolimi di sini. Istriku juga sangat mendukung banget. Aku ngelihat dia semangat banget. Tapi ya aku sebagai podcaster yang membawakan keduanya, aku berusaha ya sedikit netral. Tapi tentu kalau kalian tanya dengan aku dukung mana? Ya tentu aja aku dukung wanita yang diselingkuhin.